yang tidak saya kehendaki. Jika frekuensi listrik yang display-nya FE-nya 50, berapakah frekuensi rotor? Ya udah, slipnya di sini 4% FR sama dengan 1 min S kali F. Salah. FE sama dengan S kali FE. FR sama dengan S kali FE. Ya, bisa ya. Kemudian yang nomor 3. Motor listrik memiliki daya di sini 3,5 HP, berarti nanti harus dirubah ke watt. Keadaan beban penuh, slipnya 2, frekuensi listriknya FE-nya 53, ini jumlah kutubnya 4. Sudah, Anda tinggal cari kalau berapakah motor induksi. Saja. Kalau ini motor dalam beban penuhnya ini slipnya 2%, frekuensi listriknya 53, jumlah kutub medannya 4. Nah, berarti yang harus Anda cari dulu adalah NM. Cari NM-nya. Nah, NM itu diperoleh dari mana? NM diperoleh dari yang tadi saya bilang, NM sama dengan 1 min S kali NS. Nah, NS-nya berapa? NS-nya sama dengan frekuensi listrik pada dalam RPM ini dibagi jumlah kutub P. Ini NS. NS sama dengan FE kali 120, berarti nanti FE-nya adalah 53, sekali 120 dibagi 4, maka Anda dapat NS. Lalu NM sama dengan 1 dikurangi slipnya 2%, 2/100 kali NS-nya ini. Kemudian Anda dapatkan, setelah dapat NM, Anda cari torsi sama dengan P N P kali bisa dijadikan sekali 9,55 dibagi NM. Dah, Anda dapatkan P-nya. Lalu untuk nomor 4, bahwa motor induksi mempunyai jumlah kutub medan sebanyak 4. Berapakah kecepatan sinkronnya? Oh, ini paling gampang NSYNC. Udah tadi ada. Nomor 5, motor induksi daya 8,3, slipnya 3,6%, frekuensi listriknya FE-nya 52, jumlah kutub medannya frekuensi rotor. Anda tinggal cari frekuensi rotor. R sama dengan S kali FE. Kemudian untuk motor
4 poolnya, kemudian suplainya 51, tanya kecepatan motornya. Berarti Anda tinggal mencari SNM-nya aja. Dicari N-sin, cari NM, kemudian Anda kalikan. Ya, bisa ya. Gampang. Ini masih soal yang gampang. Oke, ada pertanyaan tidak? Ya, silakan. Pak, tadi yang nomor 5, Pak. Nomor 5? Enggak. Sudah? Iya, Pak. Itu tadi kan rumusnya FR sama dengan S kali FS kan, Pak? FE. FE, Pak. Nah, itu tadi saya nyari kok hasilnya malah lebih gede daripada listriknya, Pak. Frekuensi listriknya. Daripada frekuensi listriknya? Iya, Pak. Ya, enggak lah. Kamu kan persen toh ini. Kan 1/100. Itu kan misalnya ini ya. 3,6/100 gitu kan. Kan kalinya 52 gitu. Iya, tapi kunci jawabannya nggak sesuai, Pak. Itu Iya, kuncinya. Pak, besar, Pak. Iya, kuncinya ada yang salah nulisnya itu. Ada perkalian yang salah. Soalnya nih, Pak, tadi saya kan dapatnya 56 kan, Pak. Terus flipnya 4%. Nah, ini tuh saya jawabnya 2,24, harusnya segitu kan, Pak. Tapi correct answer-nya 67,2, Pak. 67,2. Iya, malah lebih besar. Ya, itu frekuensi ini kalikan NS-nya itu sebenarnya. Slip-nya ya. Oke, itu kecepatan slip. Yang ada di situ itu kecepatan slipnya. Bukan frekuensinya, tapi kecepatan slip. Oke, terima kasih. Ada yang lain? Berarti kecepatan slip itu omega bukan, Pak? Oh, bukan. Yang RPM itu. RPM, kecepatan slip itu selisih dari kecepatan sinkron dikurangi kecepatan motornya. Kalau omega itu nanti kecepatan motor dibagi 9,55, itu nanti omega. Iya, Pak. Tapi di sini correct answer-nya 1/S, berarti kan hertz, Pak. Iya. Ya diminta 1/S toh itu. Iya itu. Soalnya itu salah yang bagian kuncinya itu berarti. Oke, Pak. Iya. Nanti saya betulkan. Oke, ya. Sepertinya soal lain juga yang nyari frekuensi juga nganu, Pak. Di soal itu nggak diketahui pakai satuan Hz atau pakai satuan RPM, tapi di kuncinya tiba-tiba dengan satuan RPM, Pak. Iya ya, ada yang mana ya? Yang satunya ini, Pak, yang nyari frekuensi. Ini kecepatan sinkron, frekuensi. Ya nanti kalau yang itu berarti frekuensi rotornya ya. Frekuensi rotor. Ya. Munculnya satuannya RPM ya? Iya. Oke, yang soalnya ada dayanya, Pak. Oh, yang soalnya ada dayanya. Hah? Ya, ini toh frekuensi rotor toh? Iya, itu munculnya RPM. Ini munculnya per second, Pak, yang ini, Pak. Munculnya per second. Sudah. Ya, yang satunya itu malah munculnya RPM, Pak. Yang ini nomor 2 ini yang nggak ada dayanya. Ya. Itu ada salah. Kan itu jawabannya tadinya langsung di copy, tapi malah belum kehapus ininya. Oke. Apa satuannya belum dibetulin. Ya. Terima kasih diingatkan. Oke, ada yang lain nggak? Nggak ada. Nah, saya kan beritahu untuk ujian akhirnya, silakan Anda nanti ujiannya online, soalnya pasti akan diganti kira-kira seperti ini.
Saya akan membuat soal itu dari setelah UTS, berarti nanti meliputi mesin DC, lalu generator, sama ini induksi. Ya, ada tiga bagian yang akan menjadi soal utama setelah UTS. Nah, teman-teman silakan cermati, kerjakan. Kalau ini kan ada jawabannya. Ke depan untuk ujian akhir berarti nanti nggak ada jawabannya. Perhatikan baik-baik. Lalu kalau waktu ujian Anda mempunyai persoalan, entah itu karena jaringan atau karena listriknya mati, silakan beritahu saya pada saat ujian itu. Ya, supaya bisa diatur kalau misalnya kamu harus ujian ulang. Oke. Nah, itu kira-kira begitu. Oke, teman-teman, ada pertanyaan tidak? Nah, sebenarnya persoalannya bisa muncul yang lebih lanjut ya. Kalau misalnya saya punya daya, ini kan kita belum bicara beberapa perubahan kecepatannya kalau saya punya daya tertentu. Gitu. Kita kan selalu punyanya, ya. Bagaimana? PPT-nya belum besar, Pak. Apanya? PPT-nya belum besar. PPT. Oh, PPT ya. Oke. Ya. Ya, Pak. Bentar, saya harus bentar. Udah ya? Udah kelihatan? Nah, ya sebenarnya idealnya kita bisa sampai sini, cuman nampaknya saya akan menjadi sangat berat nanti. Misalnya begini, cara berpikir utamanya dalam sistem mekanik ini. Ini contoh soal. Ini contoh soal yang lain nih. 2 buah motor dengan 2 buah pul 50 Hz mempunyai supply berarti ini power input. Hati-hati kalau Anda punya supply ini power input, P-in-nya, dan beban pada kecepatan ini. 2 pul 50 Hz, maka nanti ensinnya berapa? 3000 rpm pasti. Anda hitung ya, nanti cari ensinnya 3000 rpm. Yang ditanyakan berapakah slipnya? Kalau slipnya berarti ya nanti Anda cari slip sama dengan ensin min n motor, ini n motor 2950 dibagi n sin, maka ini jadi slipnya. Lalu berapakah torsi yang bekerja pada keadaan ini? Nah, berarti nanti torsinya ya Anda hitung dari dayanya. Kemudian kalau torsinya dinaikkan, berapakah dayanya? Berapa kecepatannya? Berarti nanti Anda harus menghitung torsi, dayanya tetap dianggap torsinya naik.
Nah, itu cara ngitungnya. Nah, ini jawabannya nih. Ini end slip. Ini, ya kan? Lalu untuk daya, pernyataannya W itu load sama dengan torsi load. Maka torsi induksinya ini P yang dikonversi akan bagi omega M. Nah, karena kita tidak punya rugi-rugi ini, PF plus W ini berarti nanti ini sebenarnya P rugi-rugi, dia tidak tuliskan berapa, ya Anda tinggal hitung aja. Kemudian asumsinya dalam daerah kecepatan rendah, torsi akan linier. Maka torsinya akan 2 kali lipat, sehingga nanti ada perubahan slip. Jadi 3,3%. Torsinya double, slipnya juga double. Kenapa kok slipnya kok tergantung torsi? Ya, Anda lihat bahwa slip ini nanti end slip inilah yang membangkitkan P-con. Nah, daya pada motor, pada motor, ya. Ini akan setara dengan apa? Setara dengan P rotor. Ini sebenarnya nanti yang menjadi torsi diperoleh dari ini. Karena apa? Karena ini kan yang daya perlawanannya. Daya perlawanan berarti nanti I yang memotong pada medan magnetnya ini. Nah, pada kasus ini nanti karena dianggap linear, ya dia jadi sama dengan P rotor. Maka kan P conv sama dengan torsi induksi kali omega motor. Nanti jadi 9,5 kilo. Tuh, itu kasus kalau nanti misalnya Anda harus menentukan, oke, kalau dia dalam keadaan kecepatan yang rendah. Dalam kecepatan slip yang rendah. Kalau misalnya slipnya sudah tinggi, nah kalau slipnya sudah tinggi ya itu sudah nggak linear lagi. Slip tinggi itu misalnya berapa persen? Ya sudah 10% itu sudah tinggi. Ya. Oke. Ada pertanyaan tidak? Ya ini nanti saya share ke Anda. Saya persilahkan Anda pelajari. Lalu saya kira itu ya. Saya ingin menyampaikan apa ya? Bagaimana kalau saya punya kecepatan daya gitu ya, P, saya berikan pada P in gitu. Nanti kan sama dengan I kuadrat gitu, R. Ini daya input gitu. Nah, ini nanti akan mengubah kecepatan.
ini adalah I inputnya. Sampai suatu saat kita dapati bahwa I NR ini akan sama dengan V pada rotor. Nah, ini nanti kecepatan maksimum diperoleh ketika INR sama dengan kecepatan V pada rotor. Ini akan kelihatan sekali kalau soalnya nanti di soal motor-motor DC. Berarti kalau Anda sudah sampai itu, kecepatannya sudah sinkron, berhenti, itu kecepatan maksimum. Saya kira itu dari saya. Terima kasih banyak. Kalau ada pertanyaan, saya persilahkan Anda tanyakan. Soal akan ada pada saat ujian. Sekali lagi, nanti Anda kerjakan, lalu jawab pada saat itu juga. Waktunya 2 jam. Saya tidak akan mengawasi Anda, tidak. Tapi ya sama, soalnya nanti akan saya tambah variasinya, maka siap aja berbeda. Lalu permintaan saya, kalau ada masalah, segera beritahu pada jam Anda ujian. Entah itu internet yang rusak, kalau Anda bermasalah dengan sinyal, atau itu Anda punya masalah dengan listrik. Nah, sebagai catatan, Anda boleh mengumpulkan lebih dari sekali. Hanya saja, ketika Anda mengulang pekerjaan, bisa jadi soalnya berubah. Soalnya sama, cuma angkanya berubah. Pada prinsipnya Anda boleh memasukkan lebih dari sekali selama waktu yang tersedia pada saat ujian. Gitu ya. Dari baik, saya, ya saya kira itu. Kalau apakah ada pertanyaan nggak untuk ujian? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada. Sampai yang terakhir tadi kan Pak? Oh iya, sampai yang hari ini. Sampai yang ini enggak? Yang ini ya, enggak. Nanti terlalu ramai, soalnya terlalu banyak. Berarti yang minggu kemarin apa ya? Sampai minggu yang hari ini, maksud saya yang terakhir ini. Kalau sampai yang hari ini, materi induksi tetap ada 3 bagian, kecuali bagian yang terakhir ini, yang sampai perubahan kecepatan. Saya kan. Oke Pak. Ya. Ya. Masih tidak susah. Saya kira itu dari saya. Kalau ada pertanyaan silakan sampaikan di grup. Selamat belajar, selamat mempersiapkan ujian dan tetap sehat ya. Oke. Apakah ada yang ujiannya jadwalnya tabrakan? Enggak toh?